wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pujiati Abu Putri, perwakilan anggota LDBI Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 dari SMA Negeri 1U. Saya sebagai pembicara kedua, tim pemerintah akan menguatkan dan menambahkan argumen dari pembicara pertama, tim pemerintah. Di mana dengan mosi kami di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya akan menjelaskan keadaan Indonesia terkait korupsi ini. Laman nasional tempo.com 23 Januari 2016, negara Indonesia menempati peringkat ke-88 di dunia dengan skor CPI 36. Dari laman Jakarta CNN Indonesia tanggal 23 Januari 2020, korupsi Indonesia ada di skor 40 dan ranking 85 dari 108 negara. Skor ini naik 2 poin dari tahun 2018 yang berada di poin 38. Ujar penelitian Transparency International Indonesia atau TII. Wawan Suyatmiko dalam pemaparan IPK 2019 di Gedung Sikwis Center Jakarta. Jika skala global ada di peringkat 85 dari negara-negara lainnya, di level ASEAN, Indonesia berada di peringkat keempat. Wawan juga mengatakan kenaikan skor ini adalah salah satunya dipicu dengan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku suap dan korupsi. Sementara penurunan skor dipicu maraknya suap dan pungli pada proses ekspor dan impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, hingga proses perizinan dan kontrak. Berkaitan dengan mosi kami, indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Di negara-negara tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Bukti-bukti terjadinya korupsi pada pemerintah penerimaan calon mahasiswa baru di khususnya perguruan tinggi negeri di antara lain, yang pertama, orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas berani menanggung biaya pembangunan agar anaknya bisa diterima di universitas favorit. Yang kedua, oknum pejabat publik yang memberikan peluang terhadap calon mahasiswa baru agar mudah lolos di universitas negeri tersebut. Yang ketiga, adanya oknum sebagai joki dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan imbalan tertentu. Yang keempat, adanya oknum calon mahasiswa baru yang mengganti nilai atau indeks prestasi akademiknya agar bisa diterima di universitas favorit. Fakta-fakta di atas memberikan peluang terjadinya korupsi pada seleksi masuknya perguruan tinggi negeri. Padahal kami sebagai pemerintah sangat menyayangkan kejadian-kejadian yang terjadi setiap tahunnya. Dan kami sebagai pemerintah dengan instansi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi selalu memantau dan meninjak secara tegas oknum-oknum yang terlibat korupsi dalam setiap seleksi masuknya perguruan tinggi. Demikian tambahan argumen saya sebagai pembicara kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.